Jadi hari ini saya akan unboxing sebuah produk yang baru aja saya beli. Jadi ada diskon besar-besaran 9.9 tanggal 9 bulan September gitu ya. Jadi teman-teman cek aja linknya ada di keterangan video. Jadi ada banyak produk-produk yang diskon di sana. Produk apapun itu, dari drone, produk elektronika sampai dengan produk-produk yang lainnya. Ya apa itu? Silahkan dicari sendiri ya. Jadi produk yang akan saya unboxing hari ini itu adalah modul power supply. Nah, jadi ini dia produk yang saya bilang. Jadi ini adalah sebuah modul power supply. Kalau kita lihat di sini seperti osiloskop kalau teman-teman tahu ya. Ini cuma modulnya aja. Jadi nggak lengkap teman-teman. Di sini ada tulisan DC power supply ya. Di sini juga ada tulisan di belakangnya. Ini tulisan apa nih namanya nih? Made in China ya. Jadi kita lihat dulu tulisannya. Input voltage 6 sampai dengan 70 volt. Itu input voltage-nya. Lalu outputnya bisa 0 sampai 60 volt. Dan output power maksimum adalah 720 watt power output ini, dan arusnya dia maksimum bisa 12 ampere ya. Note, DC input adopting step down voltage work mode. Jadi modul power supply ini dia bekerja dengan sistem kerja step down. Jadi nggak bisa ngasilin tegangan 60 volt kalau kita ngasih tegangan input 6 volt. Jadi tegangan hasil outputnya pastilah di bawah dari tegangan inputnya gitu ya. Jadi kita harus beri tegangan input yang agak besar dari rangkaian yang ingin kita nyalakan gitu. Nah, ini ada tulisan 1,1 kali lebih tinggi daripada output. Itu sudah ada. Jadi langsung aja saya akan buka seperti apa dia. Loh. Di dalam kotak ada kotak. Ini ada tulisan please scan QR code or visit the website to check instruction before using. Nih, teman-teman mau scan? Bisa. Kita buka. Dada. Kebalik. Kebalik ternyata. Dada. Ini dia modul power supply-nya. Sebelum saya ambil yang ini, kita lihat dulu ini apa. Ini kayaknya ini mungkin sensor suhu, teman-teman bisa lihat ya. Ini kayak sensor suhu gitu. Ini kayak sensor suhu di termostat, video termostat yang dulu itu ya. Terus ini ada ESP12E seperti modul yang saya videoin tutorial membuat PCB-nya gitu ya. Ini sih modul WiFi, berarti power supply-nya ini kemungkinan bisa terkoneksi WiFi. Modul WiFi, dapat fuse. Apa nih? Skun kabel. Ini apa? Oh, ini anti lembab kayaknya. Tapi banyak yang melesetin ini bumbunya. Ini apa? Kasih bumbu apa gimana sih? Nah, ada lagi ya. Terus kita keluarkan power supply-nya. Dadah. Kita singkirkan dulu. Ini power supply-nya teman-teman. Ini kayaknya harus dikletekin dulu nggak? Baru. Dan teman-teman lihat ada konektor USB-nya, berarti power supply ini bisa dihubungin ke komputer
Mungkin sebagai data logger atau gimana. Tombol-tombolnya lengkap banget. Ini nggak tahu, ini HP apa power supply. Ini kayak tombol HP gitu ya. Mirip seperti osiloskop sih. Dan ini dial. Oh, ada tombol tengahnya juga. Klik. Dan bisa diputar-putar. Ini bukan multi-turn ya, tapi dia rotary. Di bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat komplit sekali. Ini dia. Ini kayaknya tempat untuk nancepin ini deh. Iya, ini tempatnya di sini ternyata. Dan konektor terminal ini ada tulisan in plus dan in min. Ada tulisan in plus dan in min. Berarti input tegangannya masuk dari sini ya. Nah, ini penampilannya. Tipenya kalau teman-teman cari Riden RD6012 ya. Riden RD6012. 60 ini kayak sama kayak tegangan 60 volt tadi deh. 12-nya 12 ampere. Jadi ini cuma modulnya aja, teman-teman harus bikin casingnya. Nah, karena itu sebelum membeli saya sudah mendesain casingnya sesuai dengan gambar arahan dimensi dari produk ini. Jadi saya gambar di SketchUp dan jadilah produknya. Jadi ini casingnya, saya gambar di SketchUp dan saya print menggunakan printer 3D agar bisa menaruh fuse, saklar, dan rumah colokan gitu ya. Ini ada rumah colokan dan ini ada lubang di sini yang fungsinya untuk apa teman-teman? Di ininya juga ada klip seperti ini ya. Jadi klip ini nanti yang menjaga power supply-nya agar tidak lepas dari casingnya kayak gini. Coba kita coba dulu. Nih ya. Nah, ini kalau dimasukin ngunci langsung dia, tapi saya nggak akan langsung kunci. Tadi saya katakan kita perlu sebuah power supply ya. Jadi power supply-nya saya sudah beli juga. Power supply-nya saya beli lokal, nggak beli di luar gitu ya. Link belinya kalian bisa cek di keterangan video langsung aja. Jadi ini power supply-nya. Saya sengaja membeli power supply yang telanjang gini gitu ya. Jadi biar gampang untuk ngerakitnya di casing yang imut-imut gini, pink. Jadi ini saya masukkan, saya baut nanti seperti ini. Ini sudah saya ukur ya. Nah, kayak gitu misalkan. Nanti itu dibaut. Lalu power supply-nya ini bakalan tinggal ceklok ini aja di sini. Kayak gini. Nah teman-teman sudah pas sekali casingnya. Ih, mantep nggak? Mantep nggak? Mantep nggak? Nah mungkin teman-teman sudah kelamaan nunggu gimana sih nyalanya power supply ini. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh power supply ini? Oke, langsung aja saya akan lakukan proses perakitannya. Oke teman-teman, jadi pertama-tama itu yang perlu kita siapkan karena sesuai dengan desain box saya ada fuse, ada saklar, dan juga ada konektor AC gitu ya, konektor listrik gitu. AC cord 8 gitu kalau di sini nyebutnya. Kita akan siapkan itu saklarnya dengan dua kaki seperti ini. Nah, ada lampunya. Lalu konektor AC cord 8-nya. Nah, kayak gini nih. Ya, ini di toko elektronik banyak yang jual. Jadi pada saat gambar saya ukur dulu, baru saya beli dulu, baru saya ukur gitu maksudnya. Nah, jadi ini karena sudah ukurannya pas, ini kalau dipasang dia bakalan fit gitu ya. Ini kayak gini. Ini ukurannya pas. Jadi langsung bisa kepasang kayak gini. Begitu juga untuk AC cord 8-nya. Ya.
Nah, jadi tinggal dipasang baut aja. Oke, sudah ya. Lalu kita akan melakukan soldering di bagian dalam sini. Colokan AC cord 8-nya kita seri terhadap saklar dan juga terhadap fuse di sana ya. Jadi saya mau solder dulu menggunakan kabel. Oh ya, soldernya, solder. Jadi solder yang saya gunakan di sini adalah solder yang pernah saya review, yaitu solder portable, bisa dinyalakan dengan menggunakan baterai 12 volt atau bisa menggunakan adaptor seperti ini. Ini saya menggunakan adaptor laptop. Jadi kedetek tegangannya nanti 19 volt ini. Jadi saya ukur jumlah kabel yang diperlukan, potong. Kita kupas. Nah, teman-teman, jadi sudah. Dan teman-teman bisa lihat, ini kabelnya menjadi 2 aja outputnya ya. Jadi di dalam itu di seri semua antara AC cord 8, saklar, dan fuse-nya. Jadi fuse itu berfungsi untuk pengaman jika terjadi konslet untuk modul power supply-nya gitu ya. Dan langkah selanjutnya adalah mengukur lubang power supply-nya. Jadi jarak power supply-nya ini, lubang-lubangnya ini harus diukur karena saya akan memasang gini kali di bagian dalam seperti ini. Gimana caranya ngukur? Gimana caranya nandain? Kita bisa nandain dia pakai solder bisa, spidol bisa, apa aja bisa sebenarnya. Saya mungkin nandainnya dari luar aja. Udah. Dan sekarang kita akan bor ini. Kita punya alat baru. Ya, kita punya bor baru. Salah setting dong. Jadi bornya Makita ini bisa setting battle, impact maksudnya, bor atau mau baut. Kita pakai ini. Terus kalau udah lubang kita ambil baut. Sebenarnya sih baut yang agak pendekan bagus. Dan kita pasang. Oh iya, ini juga bisa kita pakai sebagai obeng. Kita juga dikasih mata obengnya. Nah, teman-teman, jadi sudah dipasang bautnya seperti ini ya. Dan di power supply-nya saya juga memasang kabel konektor untuk DC out-nya seperti ini. Jadi sudah ada tulisannya plus minus, nggak mungkin kebalik dong. Jadi teman-teman yang kalau kebalik masang seperti ini ya kebangetan juga. Sudah ada plus minusnya dan ini DC bukan listrik AC. Yang ini adalah listrik AC-nya. Jadi jangan sampai kebalik. Kita akan pasang langsung. Ini output AC, kabelnya kayak kepanjangan deh. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pasang aja. Dadang, sudah. Lalu kita masukkan dia ke lubang bautnya. Nah, saya langsung aja ke pemasangan modul power supply-nya. Ya. Oke. Pastiin dulu kabelnya nggak lepas. Dan teman-teman lihat di sini ada baterai ya. Mungkin baterai untuk RTC atau gimana? Saya mau cari dulu baterainya. Sudah kepasang. Lalu modul WiFi-nya dipasang. Oke, sudah teman-teman. Lihat ya, sudah ya. Dan sekarang kan, waduh, kabelnya pendek bro. Seperti gini aja masangnya. Ya. Oke, sudah. Ini ya. Pasang. Pluk. Ini udah bener nggak ya?
Pas nih. Wih. Sekarang saya akan colokin kabelnya di belakang sini. Kita hidupkan teman-teman. Mana sih? Keren, teman-teman bisa lihat inputnya 35 volt. Set, ini bisa di set ya? V-set, ini V-set. Coba, oh bisa diatur. Oke. Kayak V-set mungkin 12,5. Enter. Wah, 12 volt. E-set, oh E-set. Kita mau atur arusnya 0,2. Enter. Jadi tegangan yang bakal keluar itu 12,5 dan arusnya itu maksimum adalah 0,2 ampere. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan power supply-nya ya. Teman-teman bisa lihat saya sudah pasangin kaki, lebih keren lagi. Dan power supply ini kalau teman-teman perhatikan mirip seperti power supply laboratorium gitu ya. Jadi lengkap. Di sini teman-teman bisa lihat tombol-tombol yang saya bilang seperti HP itu, ada tulisan M1, M2, itu ternyata memori yang bisa kita panggil. Jadi power supply ini bisa menyimpan tegangan-tegangan yang atau setting-settingan yang sudah kita buat. Nah, di sini konektornya hitam, hijau, merah. Jadi merah hitam ini untuk power supply biasa dan hijau hitam ini itu untuk charging baterai karena di sini ada gambar baterai. Jadi power supply ini bisa kita gunakan untuk mengisi baterai. Nanti kita akan coba. Kita akan lihat dulu di sini ada menu dan lock. Jadi untuk masuk ke sini kita tekan shift dulu, lalu menu. Maka di sini akan banyak sekali ada tampilan. Ternyata power supply ini seperti benar-benar seperti osiloskop ya. Buzzer, logo, bahasa, backlight, interface USB, baud rate-nya berapa, address-nya berapa, dan tanggalnya juga bisa diatur. Ya. Ini home, bukan ini mem. Ini gimana cara pindah-pindahnya ya? Oh, ini pindahnya. Jadi ini ada tombol navigasi. Wih, ini kayak osiloskop malahan. Tampilannya ada gelombangnya, seriusan ada gelombangnya nih. Oke. Ini seriusan. Ini gimana cara pindahnya nih? Maksudnya kita bisa milih tampilannya tampilan gitu kali ya? Coba ya. Bukan, ini mungkin enter dulu baru, oh ya, coba kita ini enter, udah, habis itu oh udah ya, terus back. Oh, saya baru tahu power supply ini tampilannya bisa seperti osiloskop. Ini bener nggak nih? Kalau memang bener ini tampilan seperti osiloskop, jadi saya nggak usah beli osiloskop. Kita bisa nyuntik-nyuntik tegangan untuk perbaikan televisi dan bisa mengetahui bahwa apakah tegangan yang kita suntikkan itu ripple atau enggak. Ini benar-benar power supply yang ya, komplit ya. Ada chargernya dan juga ada tampilan osiloskopnya. Sekarang saya akan coba untuk mengecas baterai ya. Saya akan coba ambil baterai dan sebelumnya saya akan mau ngeset tegangannya dulu. V-set. V-setnya 4,2. Oke, enter. Lalu arusnya saya akan atur 1 ampere, enter. Nah, sekarang saya akan ambil baterai. Nah, teman-teman, jadi kita akan tes. Pertama kita akan tes dulu power supply-nya. Jadi saya tempatkan dia di negatif dan positif, lalu tegangan
saya akan coba untuk nyalakan lampu LED ya. Saya bentangkan seperti ini. Jadi saya akan set dia di phase setnya di 12 volt ya. 12 volt, lalu arusnya coba kita atur dia 0,5. Enter. Dan saya akan langsung aja coba untuk nyalakan di negatif dan positifnya. Negatif dan positifnya. Kok nggak nyala teman-teman? Oh iya, dia nggak nyala. Ini ternyata selain tombol power untuk power supply sendiri, ada tombol power untuk tegangannya. Jadi kalau dipencet, nah dia akan nyala. Teman-teman bisa lihat di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa tegangannya sudah naik. Jadi ada grafik tegangan, grafik arus, dan grafik daya listriknya. Jadi arusnya mentok di 0,5, ternyata arusnya kurang teman-teman. Sehingga saya harus menaikkan lagi arusnya menjadi, coba 1 dulu ya, i-set menjadi 1 ampere. Dia lebih terang. Dan arusnya teman-teman bisa lihat dia tidak mentok di 1 ampere tapi 0,83 ya. Jadi lampu LED ini tegangannya 12 volt dan arusnya tidak sampai 1 ampere. Saya matikan tegangannya. Maka grafiknya akan turun. Grafiknya menjadi turun teman-teman. Oke, dan sekarang saya akan coba untuk mencharging atau mengecharge sebuah baterai vape ya. Jadi ini baterai vape. Gimana caranya ngecharge? Jadi kabel merahnya itu dipindahin dulu ke bagian hijau ya. Terus terminalnya kita langsung aja hubungin ke baterainya kayak gini. Jadi dia akan otomatis mendeteksi baterai tanpa harus kita pencet-pencet lagi, dan tegangan baterainya juga terukur. Nah, jadi kita bisa mengecas aki, mengecas baterai vape, mengecas baterai charger apapun gitu ya, tanpa ada settingan lagi. Alat ini sudah otomatis mendeteksi tegangan baterainya berapa maksimum. Itu cukup bagus sih untuk pemula. Jadi kita nggak usah ribet-ribet untuk setting-setting lagi. Tinggal cantolin kabel kayak gini, baterainya udah kecas ya. Jadi udah ada indikator baterainya. Dan ini tanda baterai merah, artinya dia mengisi. Oh enggak sih? Masa sih? Coba pencet. Oh, di on off, di onin baru dia ngecas. Tadi coba kita matiin. Oke, ada suara relay ya. Jadi kalau kita cantolin seperti ini, dia membaca tegangan baterai. Ini apa harus kita set tegangan 4,2 ya? Enggak sih kayaknya. Kita coba onin. Oh enggak. Ya benar. Jadi dia mendeteksi otomatis tegangan baterainya. Pada saat kita onin, dia langsung mengisi. Dan di sini terlihat berapa watt hour yang terpakai untuk mengisi baterainya. Nah teman-teman, itu dia tadi review dan tutorial saya bagaimana merakit power supply digital yang multifungsi ini. Bisa ngecas baterainya tegangan berapapun bisa dicas. Dan juga ini ada tampilan seperti osiloskopnya sehingga kita tahu pergerakan penggunaan daya dari beban yang kita pasang gitu ya. Jadi kita bisa atur arusnya, kita bisa atur tegangannya secara digital, dan kita bisa pantau dari tampilan LCD di sini. Jadi tampilannya itu sudah digital. Jadi bisa berupa angka ataupun grafik seperti ini. Ini benar-benar multifungsi banget. Jadi kita bisa tracking. Apa itu ya? Oh. Jadi ini benar-benar multifungsi banget. Ada display yang bisa kita lihat sebagai loggernya. Kita bisa tahu kapan terjadinya puncak beban gitu ya. Ini kalau dicopot, klik, baterainya nggak kedeteksi lagi. Dia langsung otomatis mati ya. Jadi benar-benar multifungsi banget.
dan banyak ada sistem protect-nya, jadi lebih bagus dia. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah power supply ini bagus atau gimana? Mungkin teman-teman tertarik mau punya power supply seperti ini, bisa klik link yang ada di keterangan video di mana tempat saya beli, dan teman-teman juga bisa beli. Jangan lupa juga download desain dari boxnya dan print menggunakan printer 3D. Oke, sekian dulu review dari saya.